Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk pejuang Mukti Antariksa. Selamat siang menjelang sore Bapak Dewan Juri. Kami dari Maluku Utara, Pak. Kami dari Indonesia akan presentasikan makalah kami. Tapi sebelumnya kami izin untuk menyampaikan yang menjadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pejuang mutu konvensi mutu antar. Kami dari tim GKM Bejo UBPN Maluku Utara akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Optimalisasi Sistem Revegetasi untuk menunjang kegiatan percepatan reklamasi pada site pakal PT Antam UBPN Maluku Utara sebesar 75% selama 19 bulan. Tim kami terdiri dari Raja Arab yang diperankan oleh Wiko, Patih Kerajaan yang diperankan oleh Lato, Tukang Kebun yang diperankan oleh Anto, Fahmi, dan Dia. Presentasi ini akan dibawakan secara parodi komedi. Selamat menyaksikan. Dalam suatu hari di Kerajaan Bejo, hiduplah seorang raja yang sangat suka berkebun. Belakangan ini, sang raja murung karena tamannya berkualitas jelek. Mari kita lihat apa yang terjadi di TKP. GKM Bejo dan Assalamualaikum, Habib Yagima. Waalaikumsalam. Saya lagi sedih. Ana lagi sedih. Ana punya kebun reklamasi, kebun kesayangan Ana. Ya, coklat, gersang, jelek. Parah. Padahal sudah ada arahan dari Dewan Pertimbangan Kerajaan SDM dan Dewan Pertimbangan Kerajaan kantor pusat untuk melakukan reklamasi bahkan dipercepat. Tapi pada luasan keseluruhannya tidak bervariasi sebanyak 51%. Parah sekali. Weh, pusing. Saya panggil dulu. Ate, masuk. Hamba yang mulia. Bagaimana kebun kesayangan saya? Jelek begitu, coklat, gersang. Tapi saya sudah kirim intel untuk melakukan penyelidikan. Dari intel saya tersampaikan bahwa dari 7 masalah tersertifikasi masalah itu ada 3 masalah dominan. Yang pertama software template yang tidak memadai. Yang kedua, ternyata kita belum punya tanaman kerang yang optimal tentunya. Dan yang ketiga, sudah tahu di kerajaan kita kekurangan besi, tapi masih kotak besi untuk patok. Bagaimana? Jadi begini yang mulia. Kenapa sistem representasi untuk percepatan reklamasi kita belum optimal yang mulia? Bisa dilihat yang mulia. Untuk dari segi modal yang mulia. Ketersediaan stok bahan tidak seimbang yang mulia. Dari segi tenaga kerja yang mulia. Kurangnya program pelatihan untuk tukang kebun kita di kerajaan yang mulia. Yang ketiga yang mulia, dari sisi lingkungan, tanaman khas doi tidak sesuai dengan lahan di kerajaan yang mulia. Antum kesini dulu, Baik yang mulia. Dan ini yang mulia, patok terbuat dari besi yang mulia, yang susah didapatkan di kerajaan kita yang mulia. Itu Anda bilang, tapi antum terlalu kritis. Coba panggil pelaksana lapangan tukang kebun kita. Baik yang mulia, tukang kebun menghadap raja. Ya, Patih. Coba antum jelaskan masalah-masalah yang di lapangan beserta solusinya. Silakan. Baik, Patih. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah yang pertama, di mana ketersediaan stok bahan, di mana saya menawarkan 3 alternatif solusi. Kemudian yang pertama pelatihan home industri bahan templok, kemudian yang kedua terkait pelatihan berkaitan manajemen stok, kemudian yang paling saya rekomendasikan ialah efisiensi bahan templok dengan
Itu yang mulia. Baik Pak, terkait patok yang terbuat dari besi, saya merekomendasikan 3 alternatif solusi. Yang pertama menggunakan patok besi, yang kedua menggunakan patok dari bambu, dan yang saya rekomendasikan memanfaatkan stek batang gambar. Ini siapa? Tukang kebun baru. Untuk masalah yang ketiga yang mulia, terkait tanaman fast growing yang tidak sesuai lahan, kita juga merekomendasikan 3 solusi. Yang pertama, kita bisa pakai tanaman jenis sengon. Yang kedua, kita bisa pakai akasia. Atau yang kami rekomendasikan itu kita pakai gamal saja. Tapi antum sama saja, masih belum kebayang. Coba konkretnya Pak. Baik yang mulia, ini yang mulia dari penyampaian dari Ketua Kebun Anak yang mulia, Anak membutuhkan formula yang mulia, dinamakan formula bejo yang mulia. Ini formula ini ada 3 alternatif yang mulia. Yang pertama itu ada efisiensi bahan dan blok dengan material lajur. Yang kedua itu memanfaatkan stek batang gamal yang mulia. Dan yang ketiga ini yang mulia, kita menggunakan stek gamal untuk tanaman fast growing yang mulia. Ini ganteng modelnya ya. Kita ambil dari kerajaan sudah ya. Kalau begitu konkretnya lagi bagaimana ini malah promosi tidak jelas di sini. Biar tukang saya menjelaskan yang mulia. Boleh. Antum jelaskan. Baik yang mulia, di sini terkait perbaikan yang telah kita lakukan, di mana sebelumnya kita menggunakan metode tembok atau titik-titik ya, kemudian setelah kita lakukan perbaikan, di mana kita melakukan metode lajur, baris-baris seperti itu yang mulia. Baik, untuk rencana perbaikan yang tadinya kita menggunakan patok besi akan kita ganti dengan patok gamal. Lanjut, gamal yang tadi dijadikan patok, kita juga gunakan sebagai tanaman fast growing yang mulia. Tapi ini masih omongan doang. Coba buktikan. Saya beri waktu 19 bulan dari sekarang untuk membuktikan. Buat. Baik yang mulia. Buat. Itu tanaman. Very short many months later. 19 bulan kemudian, Raja mengumpulkan Pati dan tukang kebun untuk menjelaskan solusi yang sudah dilakukan di kebun kesayangan Raja. Pati, kemari. Baik yang mulia. Antum lambat. Antum tukang kebun. Bagaimana hasilnya? 19 bulan nih. Tenang yang mulia. Biar tukang kebun hamba yang menjelaskan yang mulia. Oke. Silakan. Baik yang mulia, di mana perbaikan yang telah kita lakukan dapat dilihat dari perbandingan citra satelit yang awalnya metode tengklok titik-titik, di mana tutupan revegetasi belum menghijau, dan setelah kita melakukan perbaikan dengan metode lajur atau baris-baris, di mana dapat dilihat penutupan telah menghijau, begitu yang mulia. Mantap. Lanjut. Baik, setelah kita melakukan perbaikan dari 100% tanaman batang gamal yang kita tanam, 90%-nya hidup dan 10%-nya mati. Nanti yang 10%-nya ini berarti akan kita sulam agar bisa menambah tutupan revegetasi. Lanjut yang mulia, jadi gamal yang kami jadikan patok tadi juga kami gunakan sebagai tanaman fast growing, di mana dapat dilihat sangat signifikan pertumbuhannya. Kalau kita pakai sengon hanya 1,77 cm per minggu saja. Setelah kita pakai gamal, pertumbuhannya 2,92 cm per minggu. Antum mantap. Nah, semua yang kami lakukan tadi itu berpengaruh pada tutupan revegetasi. Nah, di mana awalnya itu tutupan yang tidak bervegetasi adalah 67%. Nah, setelah kami lakukan perbaikan itu menurun drastis menjadi 13% saja ya. Antum mantap. Pati, bagaimana? Anak punya doi. Doi. Yang mulia. Aman. Anda ada kabar bahagia yang mulia. Ini dari kegiatan ini kita melakukan penghematan selama 1 tahun itu lebih dari 1 miliar yang mulia. Woi, anak kawin lagi. Nah, ada lagi yang mulia. Potensial saving cost kita selama 1 tahun yang mulia lebih dari 19 miliar yang mulia. Woi, anak kawin 19 kali berarti. Jadi yang mulia, dari segi quality yang mulia, pertumbuhan tanaman masih kita optimal yang mulia. Kita pertumbuhan 2,92 cm per minggu yang mulia. Dari target kita 2,5 cm per minggu yang mulia.
Untuk dari segi biaya, kita mengurangi biaya representasi menjadi 2,02 dan target kita adalah 2,2 miliar yang mulia. Sedangkan untuk delivery yang mulia, kita tidak berpengaruh terhadap pengadaan bahan tembok yang lama yang mulia. Dan juga waktu pencarian patok lebih cepat 1 hari dari target kita yang mulia. Untuk beban pekerja tukang kebun yang mulia, dan kegiatan ini tidak berkurang yang mulia sesuai dengan target kita yang mulia. Dan ini yang mulia, yang penting yang mulia. Luasan reklamasi kita memiliki tutupan vegetasi sebesar 87%. Dan target 75%. Masya Allah. Supaya kepuasan terhadap hasil kerja tukang kebun yang mulia, mereka sangat puas yang mulia. Dan kita tidak ada lost time kegiatan ini yang mulia. Yes, memang mantap antum toh. Kalau begitu saya instruksikan, saya memberi mandat pada antum untuk membuat standarisasi supaya nanti kita ketika melaksanakan pekerjaan ada pakemnya, gitu. Sudah yang mulia, Anda sudah membuatkan standarisasi dan mandat yang mulia, yaitu adalah pembibitan dari stek yang mulia dengan nomor 007 dengan refrigerasi menggunakan sistem model lajur dengan ikan nomor 054 yang mulia. Antum top. Kalau begitu saya instruksikan antum untuk melakukan sosialisasi. Baik yang mulia, ayo tersebut Anda instruksikan untuk sosialisasi ke kerajaan sudah. Silakan. Baik yang mulia, izin melaporkan sesuai dengan mandat yang diberikan, kami telah melakukan sosialisasi ke beberapa kerajaan. Yang pertama ke kerajaan HSSC, kemudian ke kerajaan NKA, kemudian ke kerajaan SDA dan kelompok persemaian masyarakat serta Dewan Pertimbangan Kerajaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur. Baik lagi, selain itu formulasi video ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, jadi tidak bisa diakui oleh kerajaan-kerajaan. Lanjut yang mulia, kita juga sudah dapat apresiasi dari Dewan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur. Kalau ini nggak bisa dimuah, udah ada suaminya. Nah, selanjutnya kita juga sudah dapat testimoni dari Raja Segala Raja, Raja Terakhir, Raja Sumba, dan Raja Mari kita baca testimoni. Itu salah satu role yang kita sertifikasi ini merupakan tidak terlepas dari hasil GKM Bejo. Semoga ke depan investasi ini bisa lebih bagus lagi dan koper hijau tetap kita tinggalkan. Terima kasih GKM Bejo. Saya selamat kepada GKM Bejo dan telah berhasil membuat inovasi sehingga percepatan reklamasi untuk teknologi kita bisa dicapai. Harapannya saya sudah melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan reklamasi yang tidak hanya dilihat pada beberapa negara juga bisa diterapkan di Indonesia yang lain. Terima kasih. Salam mantap, best lingkungan 3. Kami memberikan apresiasi dan improvement yang telah dilakukan oleh GKM Bejo dengan sangat inisiatif mengikuti dengan modifikasi di daerah reklamasi dengan terbuka yang meningkat. Terima kasih. Stop. Anda mengucapkan kepada antum terima kasih. Kalau dengan begitu, Anda mau kasihan antum untuk liburan kembali lagi, bikin spa, bikin tempat lagi. Salah, nggak boleh. Marah. Lanjutkan saja, oke? Sudah ya, gimana ini saya mau ketawa, kalau singkat sekali dulu. Ya, silakan. Berakhirnya kisah di Kerajaan Bejo, karena kebun reklamasinya sudah kembali hijau. Raja dan rakyatnya hidup bahagia selamanya. Hidup Bejo! Baik, kita juga untuk GKM Bejo. Salam mantap. Salam itu. Salam lingkungan. Baik, GKM Bejo ini terkait dengan vegetasi. Tadi disampaikan bahwa penanaman sudah dilakukan.
kemudian juga sudah berhasil gitu ya. Tapi tadi kalau nggak salah kan pakai patok gitu ya. Nah, kalau dari patok itu kira-kira ada yang rusak nggak? Kalau memang ada seberapa besar? Kemudian penanganannya seperti apa? Gitu. Terus yang kedua tadi juga instruksi juga dari manajemen ya, ASSC. Nah, terkait dengan instruksi tadi, seberapa persen sebenarnya yang sudah dilakukan ya dari 2019 sampai dengan sebelum perbaikan itu kondisinya di 2022 ya. Dan setelah dilakukan perbaikan ini sudah berapa persen peningkatannya dari 2022 tadi ya, terkait dengan pencapaian luasan yang sudah dilakukan dan perbaikannya dan progres ke depannya itu akan seperti apa? Itu saja. Baik, izin dijawab. Terima kasih Johan Juli atas pertanyaannya terkait Pak Kamal. Tidak semuanya yang kita tanam di pohon reklamasi itu hidup. Cuma yang mati nanti itu kita akan sulam kembali Pak. Yang mati itu sekitar 10%. Baik, untuk pertanyaan kedua, kaget bajunya cepat sekali. mungkin ada tambahan dari Banyak yang nggak ada. Izin menjelaskan Pak untuk pertanyaan perbandingan karena ada data dinas percepatan reklamasi. Jadi kondisinya di 2021 Pak, kondisi front awal seperti ini Pak, karena selama beberapa bulan kondisinya tidak berubah, tutupannya masih sebesar 67% tidak bervegetasi, tergolong tidak bervegetasi. Nah, selama itu 19 bulan dari 2021 sudah kita lakukan perbaikan sehingga terjadi penurunan vegetasi seperti ini yang sebesar 67%, 13% yang tidak bervegetasi. Seperti ini datanya Pak. Nah, datanya seperti ini. Di 2021 sebelum perbaikan lahan yang tergolong tidak bervegetasi itu sebesar 67%, sedangkan setelah perbaikan total vegetasinya yang tergolong tidak bervegetasi itu tinggal sisa 30%. Jadi ini tinggal kita masukkan kembali dengan konsistensi untuk pelaksanaannya. Seperti itu. Baik, kita kasih aplaus dulu dong. Bejo. Kalau Bejo itu termasuk orang pintar nggak sih? Iya, termasuk. Oke. Kalau masuk angin, baik. Sangat menarik kami bicara metodenya. Yang sebelumnya metode apa Mas? metode Templok. Yang solusinya metode lacur. Ya. Oke, Mas bisa dijelaskan terkait dengan pemilihan metode lacur ini berdasarkan dari sisi yang sudah pernah ada atau dari sisi literatur ya, bahwa bercocok tanam dengan elevasi sekian ininya apa, teras kering apa, atau berdasarkan dari sisi experience teman-teman mencoba berbagai macam barulah ketemu ini ya. Pertama, yang kedua kan tadi bicara apa medianya, media tanamnya apa ya, tanamannya. iklim yang hitam itu apa? Oh iya, itu media tanaman templok Pak. Cover crop.